Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana malam hari ini bro, kalau kita lihat bersama-sama untuk Bitcoin sih udah ada sedikit recover lah ya. Dia kali ini di area 105 ribuan bro, dan kalau kita lihat beberapa altcoin seperti Ethereum ya, XRP ini juga udah mulai untuk mencoba recover gitu kan. Solana juga sama ya, Dogecoin sama recover, Cardano juga. Hyperliquid nih lumayan 4% bro, Sui masih di bawah 1%, Bitcoin Cash 4%. Jadi secara overall ya rata-rata ini market seperti Shiba Inu juga mengalami recover ya. Jadi mayoritas nih rata-rata udah mulai ada recover ya kan. Terus kalau kita lihat PP juga udah mulai recover sekitar 4%, ya Picoin juga udah mulai recover sekitar 5% bro, mantap ya. Oke, yang ikut serok di kepala 45 udah senyum-senyum juga nih untuk para komunitas Picoin. Nah, untuk malam hari ini bro ya, kita ada sedikit informasi nih. Informasinya ini banyak sekali dipertanyakan dari beberapa teman-teman. Bang, ini maksudnya gimana nih airdrop Bloom nih ya? Ada perkembangan terbaru lah untuk Bloom. Kita langsung gas. Nah, yaitu perihal tokenomik dan pembagian alokasi token ya buat komunitasnya gitu bro ya. Jadi nanti kalau ada statement saya yang keliru mohon dibenarkan ya bro ya, karena ya manusia itu nggak luput dari kata salah gitu kan. Oke, jadi kita langsung saja bro ya, untuk tokenomik daripada Bloom kan udah keluar tuh kan. Nah, jadi Bloom adalah token utility gitu kan, token utility di pusat ekosistem Bloom ya, platform asli Telegram untuk menemukan meme coin berdagang on chain, intinya seperti itulah ya. Nah, di sini udah dijelaskan nih teman-teman ya, untuk total supply itu 1 miliar ya, total supply-nya 1 miliar. Oke lah, total supply bagus nih, 1 miliar sedikit gitu kan. Oke. Yang disayangkan bro, yang disayangkan adalah di sini komunitas itu hanya mendapat 20% ya. Komunitasnya hanya mendapat 20%. Nah, 20% ini bro, ada yang disayangkan lagi. Kita udah dikasih alokasi cuman 20% ya, itu dibagi berapa juta user yang eligible gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat sebelum kita lanjut untuk pembahasan lebih detail ya, jadi kita lihat nih ekosistem Crow itu 20%, Treasure itu 28%, kontributor 16%, ya strategi investor itu 15,81%. Oke ya, totalnya ada 100% yang dimana total supply 1 miliar. Oke ya bro ya. Nah di sini kalau kita lihat bro, ada vesting. Ya, untuk kita yang terima airdrop itu akan ada vestingnya ya selama 6 bulan ya. Alokasi 20% di vesting pula ya kan. Nah, ini bro. Terus kalau kita lihat di sini bro, yang sangat-sangat kontroversi adalah di sini ya. Ini kan untuk masyarakat nih 20% ya kan bro ya. Total supply 1 miliar, untuk community itu 20% berarti 200 juta ya. 200 juta token Bloom ya kan. Alokasi ini diperuntukkan bagi mereka yang mendanai Bloom sejak awal, peserta drop game, pengguna mempad, pemberi referensi dan kontributor awal lainnya. Intinya buat teman-teman semua yang ikut drop game ya kan, yang ngerjain airdrop Bloom lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini bro, dari 20% itu akan dibagi lagi 50%, 50% ya. Oke. Ini yang sangat menjengkelkan sebenarnya. Tapi kalau statement saya salah mohon dikoreksi ya bro ya. Nah, dari 20% itu kan total yang akan dibagikan 200 juta token ya. 200 juta token itu akan dibagi dua, berarti hanya 100 juta dan 100 juta. Oke. 50% dari 200% bro, dari 200 juta token itu akan dialokasikan untuk airdrop pra peluncuran. Nah, jadi hanya 100 juta gitu kan, 100 juta itu akan dibagikan di pasca ya selesai apa ya, selesai snapshot gitu, kita kan akan melihat tuh ya berapa yang akan kita dapat. Nah itu tadi bro ya. Lantas yang 100 jutanya kemana? Yang separohnya. Nah yang separohnya itu akan dicadangkan bro untuk program kampanye dan inisiatif komunitas di masa mendatang ya. Udah alokasinya 20%, dibagi dua lagi dan divesting pula. Apa nggak komplit bro ya. Terus di sini
Nah, di sini bro, yang perlu kalian ketahui bro, dari 100 juta yang akan dibagikan, itu hanya 30%-nya bro yang akan dibagikan ya. 70% itu akan divesting selama 6 bulan. Oke, jadi hanya sekitar berapa? Dari 100 juta diambil 30%-nya berarti berapa? 30 juta. Ya, 30 juta token Bloom itu yang akan dibagikan terhadap ratusan ribu atau jutaan community yang eligible bro. Ya, bayangkan kalian akan dapat berapa nanti. Itu loh ya bro ya. Udah kita dapatnya sedikit ya kan. Mungkin kita mendapatkan Bloom Point di bawah 1 juta, Mempet hanya dapat 1000 atau 750 hanya sebagai syarat eligible. Kita mau dapat alokasi berapa ya? Semisal kita hanya dapat 2 Bloom, 3 Bloom ya, tiga token, 2 token harganya $1, apa nggak hancur lebur bro selama setahun lebih hanya dapat berapa buat beli surya aja habis ya kan. Nah gitu bro ya, jadi jeleknya di sini itu bro, kalau kita berbicara tentang use case utilitas daripada Bloom itu jos mantap jiwa, tapi ya ini tadi bro ya, banyak yang teman-teman yang bertanya bang ini maksudnya gimana, ya itu tadi bro, dari 200 juta itu dibagi dua ya. Nah, dibagi dua berarti hanya 100 juta yang akan dibagikan dari pra TGA. Ya, akan dibagikan pra TGA itu 100 juta. Nah, dari 100 juta akan divesting, 30% dibagi, 70% divesting, Bro. Berarti hanya ada 30 juta yang akan dibagikan terhadap komunitinya, ya, pasca snapshot berakhir gitu kan. Nah, jadi secara tidak langsung kayak gini loh, Bro ya. Secara tidak langsung itu adalah gini, Bro, ya kan? Dari total 200 juta ya, yang buat teman-teman yang belum paham ya, dari total 200 juta token yang dibagikan terhadap komunitas, hanya 100 juta yang akan dibagikan secara langsung kepada pengguna awal airdrop. Nah, 100 juta sisanya itu disimpan untuk kegiatan komunitas selanjutnya. Nah, dari 100 juta yang dibagikan terhadap komunitas itu akan dibagi lagi hanya 30%-nya bro. 30%-nya berarti berapa? 30 juta ya. 30 juta itu akan dibagikan setelah selesai snapshot. Oke, akan dibagikan setelah selesai snapshot, yang 70% itu akan divesting selama 6 bulan. Oke. Ya kalau kita dapat hanya 0,1 Bloom, dapat 1 Bloom, 2 Bloom, 3 Bloom, harganya hanya di bawah $1 hancur sudah, harganya $1 dapat surya hilang sudah ya kan, kayak gitu bro. Kalau semisal harganya bisa sampai ratusan dolar ya oke bro ya, oke banget, kita dapat 1 Bloom aja udah senyum-senyum sendiri ya kan, kalau harganya memang di kisaran mungkin $100, $200 gitu. Tapi nanti kita lihat tuh circulating supply-nya berapa ya kan, circulating supply-nya berapa, karena kalau kita lihat dari sini juga bro ya. Nah ini ya bro ya, alokasi rilis TGA itu 15%. Nah ini ya ekosistem Crunch ini akan dirilis juga 19% bro ya. Ini alokasi rilis TGA itu dari ekosistem Crunch itu akan dirilis 19%. Oke, dan sisanya itu ya akan divesting 48 bulan. Oke ya. Terus untuk Treasure itu akan dirilis 10%. Nah, ya kan? Terus untuk kontribusi ya teman-teman ya, itu nggak akan dirilis. Untuk strategi investor juga nggak akan dirilis juga. Jadi hanya perilisan nanti ada dari Treasure, Ecosystem Growth, dan Community. Itu aja. Jadi nanti apa namanya ya, circulating supply berapa, market cap berapa, kita akan melihat harganya. Semoga saja sih nggak mengecewakan ya. Tapi kalau harganya di bawah $1 ya udah abu janda juga bro ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Bloom. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.